yang diurapi. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Allah melihat hati, saudaraku Tuhan. Allah lebih melihat hati ketimbang kasat mata. Seperti yang manusia lakukan. Menilai sesuatu. Tapi cara pandang Allah berbeda. Semua dilakukan, beberapa orang datang. Tapi Allah selalu mengatakan kepada Samuel, bukan itu. Samuel, yang lain ada tidak? Katanya, masih ada. Dia sementara mengembalakan kambing domba. Panggil dia. Baru kita akan melakukan. Waktu Daud datang, Alkitab mengatakan bahwa dia luar biasa. Dan Tuhan bilang, ini dia. Orang ini yang aku berkenan kepadanya. Urapi dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Daud adalah kehidupan Daud adalah kehidupan yang sangat luar biasa, yang boleh mencerminkan kehidupan yang baik. Saya dan saudari ajak untuk belajar dari kehidupan Raja Daud. Bagaimana melakukan perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah hidup ini. Ada beberapa hal, saya mencoba berbagi berkat sedikit kebenaran firman Allah bagi kita. Ada 4 kurang lebih kunci keberhasilan Daud yang Daud lakukan dalam hidupnya. Yang pertama, Daud menjadikan Allah sebagai gembalanya yang agung. Daud menjadikan Allah sebagai gembalanya yang agung. Yang kedua, Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ini yang Tuhan tuntut luar biasa. Daud, dia tidak marah kepada bapaknya atau kepada saudara-saudara yang lain. Wah, pertama dia tidak diundang di jamuan kasih bersama. Dia ditinggalkan di tempat sana, tempat di mana dia berada untuk mengembalakan domba, dan dia tidak diperhitungkan. Tapi pada akhirnya ketika mereka memanggil dia tidak bilang, kenapa sekarang baru panggil saya? Tidak, Daud tidak mengatakan demikian. Tetapi sikap kerendahan hati ini Daud tunjukkan. Daud memiliki kerendahan hati. Nah, saudara, kerendahan hati ini ada beda dengan rendah diri. Rendah hati bukan sama dengan rendah diri. Rendah diri Tuhan tidak pengen, Tuhan tidak mau. Karena Tuhan kita harus punya kepercayaan luar biasa, amin. Orang rendah diri itu dia putus asa dalam hidupnya. Sementara Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang putus asa. Orang kalau putus asa tahu jalannya bagaimana? Apakah dia seperti ini? Kalau orang putus asa, dia pergi kemana saja. Tidak ada gairah hidupnya. Lemas. Yang ada dalam pikirannya putus asa. Tidak mampu lagi. Tidak bisa berbuat sesuatu. Kalau mah anak-anak muda kalau lagi putus cinta itu kenal sudah. Ya. Sudah rasanya luar biasa begitu. Aduh, Pak Gembala, susah mau diungkapkan itu. Sakit betul ini. Terus bagaimana? Ya kalau adik-adik pemuda remaja yang patah cinta kon cerita di Pak Gembala yang super pengalaman lagi. Kita bisa memberikan solusi. Oh, gampang itu. Bisa bangun kembali. Tapi kita perlu, saudaraku Tuhan, tahu kasih Bapa dalam hidup kita. Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, Daud memiliki iman. Iman ini menentukan dalam perjalanan hidup kita. Satu waktu, Daud diperhadapkan dengan tantangan hidup yang luar biasa. Dan dalam kisah itu menceritakan Daud akan berhadapan dengan orang Filistin. Dan Saul bilang, engkau tidak mungkin menang. Ayatnya dikatakan dalam pertama Samuel pada pasal 17 ayat 32 hingga 37. Saya akan baca untuk kita semuanya malam hari ini. Berkatalah Daud kepada Saul,
Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk membawa dia, untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku akan menangkap jantungnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Amin, saudara. Daud punya keyakinan bahwa dia punya Allah yang luar biasa, sehingga muncul iman yang luar biasa. Allah yang aku sembah akan menjaga kita. Allah yang kita sembah akan menolong kita. Nah, ini pengalaman Daud dalam hidupnya. Hal ini yang membuat Daud memiliki sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, Daud memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Ada Roh Tuhan dalam hidup Daud. Dia melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Berkomunikasi dengan Allah dengan luar biasa dalam hidupnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya bahwa ada banyak hal yang mungkin kita lewati dalam hidup kita. Menjalani kehidupan kita, kadangkala kita akan dibawa oleh Allah dalam situasi keadaan kita. Mungkin kita masuk dalam lembah, dalam tantangan hidup, perjalanan hidup kita. Karena yang namanya hidup, saudara aku diberkati Tuhan, yang namanya tantangan hidup itu akan selalu ada dalam hidup kita. Kecuali orang itu dia sudah tidak bernapas lagi, bahwa dia tidak ada pergumulan hidup dalam hidupnya. Tapi semasa dia masih bernapas, dia masih bergerak, peluang tantangan hidup akan tetap dimiliki dalam hidupnya. Dan itu Daud rasakan dalam perjalanan kehidupannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebabnya Daud mengatakan bahwa kita jangan takut karena kebaikan-kebaikan Allah. Apa saja yang menjadi pergumulan kehidupan kita, saudaraku yang diberkati Tuhan? Seperti apa pergumulan kita dalam hari-hari hidup kita? Saudara, mungkin pergumulan hidup kita terkait dengan masa depan kita. Tuhan, nanti bagaimana masa depan kami? Tuhan, nanti bagaimana masa depanku? Bagaimana dengan studiku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Atau hal-hal lain yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kata firman Tuhan, jangan takut, karena Tuhan adalah gembala kita. Amin. Jangan kecut hati, karena kita punya Allah luar biasa. Kita punya Allah peduli. Kita punya Allah mengerti kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kitab Mazmur tadi, dalam ayat yang kita baca bersama, ada dua hal yang kadangkala sering dibawa oleh sang gembala. Kata situ dia katakan menggunakan ada dua hal, yaitu ada tongkat dan gada. Ada dua. Itu yang kadang dibawa oleh sang gembala. Ada tongkat dan juga ada gada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tongkat ini kadangkala digunakan oleh sang gembala untuk mulai mengatur. Kalau ada domba yang mulai salah jalan, dia mulai toki dia pukul. Kasih lurus, digate. Dia modelnya kayak payung, ada
ngait begitu. Pukul tidak boleh, dia tangkat hela lagi. Itu tongkat digunakan. Saudara, sebabnya kemudian ada gada. Gada ini yang kemudian digunakan juga oleh Daud ketika ada domba yang diterkam oleh serigala atau singa. Gada itu akan digunakan oleh Daud untuk menghajar setiap ancaman yang datang. Itu Daud gunakan juga. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan menggunakan tongkat untuk membuat kita mengerti kasih Tuhan. Kadang Tuhan menggunakan, kita punya Allah luar biasa. Dia peduli dengan hidup saudara. Sehingga dengan tongkat itu akan dibuat, karena istilahnya domba ini bulunya tebal. Jadi kadang-kala Daud menggunakan tongkat itu untuk memeriksa apakah domba ini terluka atau tidak. Itu diperiksa. Dia buka-bukanya untuk merapikan. Saya dan saudara, kita yang menjadi gada dan tongkat dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Firman Allah yang ada di tangan Bapak Saudara itu menjadi tolak ukur juga dalam hidup kita. Dengan ini Allah memeriksa kehidupan kita. Dengan kebenaran firman Allah, Allah memeriksa kehidupan kita. Kita akan belajar dan kita akan tahu kalau saat dimana Allah mau bicara kepada kita. Kita akan tahu Allah mau bicara kepada saudara. Saudara, kadang-kala Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita supaya membuat kita mengerti kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya punya kesaksian hidup yang luar biasa. Saya pernah ditegur oleh Tuhan luar biasa dalam pelayanan saya. Satu waktu saya pernah bersaksi kepada jemaat saya di tempat sebelum saya melayani Tuhan. Karena dilema yang saya hadapi dalam pelayanan, sebagai gembala sidang saya pernah berpikir satu waktu, tapi saya tidak sampaikan kepada istri saya atau kepada teman-teman yang lain. Saya mulai rasa kecewa dan saya mulai membangun sikap dalam hati saya. Saya akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya melihat Daud mengerti betul apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Kenapa dia bisa merasa aman dalam keadaan hidupnya? Karena dia percaya kepada Allah. Kata kebenaran firman Allah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia mengauk air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan orang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ungkapan ini yang disampaikan oleh Daud bukan tanpa sebab. Daud sudah melewati ada begitu banyak hal dalam hidupnya. Daud sudah melewati ada banyak proses dalam hidupnya. Proses satu kepada proses yang satu. Proses satu kepada proses yang satu. Masalah yang satu kepada masalah yang lain. Tantangan yang satu kepada tantangan yang lain. Baru Daud mengatakan hal ini. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Dia menyediakan segalanya. Dia menyediakan segalanya. Saya mau sampaikan dari saudaraku. Kalau saudara belum pernah merasakan kebaikan Tuhan, maka engkau tidak boleh mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kalau saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, baru ketika engkau mengatakan kepada saudara, bro, mari ke sini. Tuhan kita itu rupanya baik. Kenapa begitu? Saya pernah mengalaminya.
Kenapa begitu? Saya pernah merasakannya. Sehingga dekat dengan Tuhan adalah langkah yang paling terbaik dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai poros kehidupan kita adalah langkah yang terbaik dalam hidup saudara. Di mana tempat perlindungan yang terbaik untuk hidup saudara bagi Tuhan? Adakah tempat yang terbaik perlindungan dalam hidupmu? Tuhan tempat satu-satunya. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Allah akan menolong kita. Haleluya. Allah akan menjaga kita. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan teman-temannya. Mereka katakan, Tuanku harus ketahui, jika Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian ini, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Itu iman yang luar biasa juga muncul. Berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, bukan tanpa ada persoalan. Kita tidak boleh mengatakan Tuhan tidak baik bagi saya karena ada persoalan atau tantangan hidup yang kita alami. Tapi kita harus percaya segala sesuatu di bawah kendali Tuhan. Kalau Allah ingin memperbaiki hidup kita, kadang-kala Tuhan harus mengizinkan sesuatu terjadi. Saudara, untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan surga itu tidak mudah, saudara. Kita harus dimurnikan, kata firman Allah. Saudara, kalau kata dimurnikan, emas itu harus dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar. Tidak ada orang. Sayangnya nih Bapak Saudara Tuhan, saya juga kadang-kala mengalami hal itu, berpikir seperti itu. Kita kadang-kala berdoa dengan Tuhan, Tuhan bentuk kehidupanku dengan lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Tetapi saat ketika Tuhan mau membentuk kehidupan kita, kita tidak mau Tuhan bentuk kita. Kita lari dari pembentukan itu. Coba, satu waktu saudara berdoa, kalau saudara suka marah-marah nih, emosi kurang stabil, Tuhan, kalau boleh Tuhan kasih kesabaran saya, supaya saya jadi orang yang lebih sabar. Coba pulang di rumah, atau jalan sedikit, tiba-tiba apa yang terjadi? Pasti akan ada sesuatu yang bisa membuat kita jadi marah, betul tidak? Hah? Bisa buat. Kalau you tidak bisa lewati satu tangga itu, kita belum selesai dari doa yang kita minta tadi. Tapi ketika itu terjadi, tadi sudah berdoa, Tuhan kasih kesabaran ketika itu terjadi, dan kita mampu melewatinya, kita naik satu tangga dalam perjalanan hidup kita, iman kita. Setelah naik satu tangga, akan ada persoalan-persoalan lain lagi yang akan terjadi. Sudah kalau mulai terjadi persoalan yang sama, atau persoalan lain, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh mampu, boleh kuat, kata firman Allah. Kata firman Allah, ingatlah kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup saya sebelumnya. Jangan lihat